Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 ini, di mana informasinya bahwa sesuai dengan data yang sudah masuk pada database BKN, sebanyak 2,3 juta honorer telah terdaftar dalam database BKN. Formasi P3K 2023 hanya 990.000. Bagaimana sisanya? Nah, tentunya ini adalah satu pertanyaan yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Adakah kemungkinan semuanya yang 2,3 juta ini nantinya bisa tercover menjadi ASN P3K atau bagaimana? Tentu ini juga adalah satu pertanyaan yang mesti kita harus tahu apa jawabannya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana pada tahun 2023 tahun ini dihimbau kepada seluruh Bapak Ibu honorer supaya yang mau untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K, ya silakan untuk mengetahui formasi seleksi CSN tahun 2023 tahun ini. Jadi bagi Bapak Ibu honorer yang menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023, ini penting sekali untuk mengetahui kira-kira formasi seleksi CSN tahun ini. Diketahui bahwa kuota calon pegawai negeri sipil maupun P3K tahun 2023 disiapkan ada 1.030.751 formasi, di mana formasi terbanyak untuk instansi daerah. Nah, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa dari 1.030.751 formasi itu 80 sampai 85%, bahkan sampaikan 90% adalah formasi daerah. Nah, tentunya ini menampung banyak formasi atau per honorer yang ada di pemerintahan daerah. Khusus instansi daerah atau pemerintah daerah hanya diberi kesempatan mengadakan seleksi P3K atau hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun instansi pusat boleh membuka seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Deputi Sumber Daya Manusia atau Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Alex Denny, pernah mengungkapkan untuk instansi pusat bahwa kuota terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dosen 15.858 orang, kemudian calon pegawai negeri sipil atau CPNS tenaga teknis lainnya 18.595 orang. Selanjutnya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dosen sebanyak 6.742, kemudian P3K guru 12.000, kemudian P3K tenaga kesehatan 12.719, P3K tenaga teknis lainnya 15.209. Ini adalah rincian formasi CPNS dan P3K yang dibutuhkan untuk daerah dan pusat. Nah, tentunya ini adalah satu informasi penting Bapak Ibu ya,
yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer dalam hal mencari peluang formasi jika Bapak Ibu memungkinkan atau memenuhi persyaratan. Jadi kuota P3K 2023 untuk instansi daerah itu sebanyak 943.373 formasi, yang ini diperuntukkan jabatan guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis lainnya. Perinciannya, kuota P3K guru 580.202 formasi, P3K tenaga kesehatan 327.542 formasi, P3K tenaga teknis lainnya 35.629 formasi. Dengan demikian, jika ditotalkan, khusus formasi P3K 2023 untuk instansi pusat dan Pemda mencapai 990.142 formasi. Jumlah tersebut tidak mencapai 50% dari jumlah tenaga honorer atau non-ASN yang totalnya 2,3 juta orang. Ingat Bapak Ibu ya, tidak mencapai 50% dari jumlah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta orang sekian. Dengan asumsi bahwa 990.142 kuota P3K 2023 itu seluruhnya mencapai jatah negara honorer. Jadi jatah tenaga honorer, maka masih ada sisa sekitar 1,3 juta honorer yang belum terakomodasi pada seleksi aparatur sipil negara atau ASN P3K 2023. Lantas, bagaimana nasib mereka? Apakah 1,3 juta honorer tersebut yang akan dialihkan menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu? Tentu ini juga adalah satu pertanyaan yang mesti harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Pertanyaan terkait siapa saja honorer dari jumlah 2,3 juta itu yang masuk prioritas untuk mengantongi tiket ikut seleksi P3K 2023, ini juga wajib diketahui oleh semua Bapak Ibu honorer. Atau sisanya 1,3 juta tenaga honorer itu otomatis diangkat menjadi P3K part-time, ini juga adalah hal yang harus kita ketahui. Apa kira-kira jawabannya? Kemudian siapa yang masuk daftar calon P3K part-time? Kemudian apa kriterianya? Semua ini wajib kita ketahui. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ini kemungkinan besar menjadi bahan pembahasan pada rakor persiapan pengadaan CSN 2023 yang digelar di Jakarta 3 Agustus 2023. Ini besok Bapak Ibu ya. Hari ini tanggal 2 Agustus, berarti ini besok adalah pembicaraan terkait dengan rapat koordinasi ya yang dilaksanakan nantinya di Jakarta. Diketahui bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas lewat suratnya dengan nomor B garing 1568 garing M.SM.01.00 garing 2023 tertanggal 26 Juli mengundang seluruh kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengadaan CSN 2023 dengan 3 agenda penting, yaitu pertama, persiapan pengadaan CSN tahun 2023. Yang kedua, penyerahan surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023. Yang ketiga, uji publik rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUASN. Lantaran materi pembahasan sangat penting, maka Menteri Anas meminta para kepala daerah untuk hadir bersama sekretaris daerah dan jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama yang membidangi kepegawaian. Gubernur, bupati, dan wali kota harus hadir, tidak boleh diwakilkan. Nah, berarti pada rakor ini tanggal 3 Agustus besok, maka ini adalah agenda penting yang mesti dilaksanakan terkait dengan bagaimana nasib para honorer di tahun 2023 tahun ini, terbukti dengan menghadirkan berbagai elemen pemerintah pada pembahasan dimaksud.
Bahkan gubernur, bupati, dan wali kota diwajibkan untuk hadir dan ini tidak boleh diwakilkan. Para kepala daerah sudah tentu juga akan bertanya terkait nasib honorar tenaga teknis yang gagal passing grade seleksi P3K 2022. Pasalnya, Menteri Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB sebelumnya menjanjikan kebijakan afirmasi kelulusan P3K teknis 2022. Namun, kebijakan reformulasi P3K 2022 hingga saat ini belum juga terbit. Mayoritas formasi P3K teknis 2022 ini masih kosong lantaran hanya 13% saja peserta seleksi yang lulus passing grade. Bahkan ada kemungkinan juga para kepala daerah bertanya kenapa atau bertanya kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan surat edaran Menteri Pan RB dengan nomor B 1527/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Nah, tentunya nanti karena pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 3, ya para pimpinan daerah antara lain bupati, gubernur, dan wali kota, dan elemen pemerintah lainnya pasti menanyakan hal ini kepada Menpan RB. Dan saya yakin bahwa hal tersebut oleh Menpan RB telah siap untuk menyampaikan informasi jelas terkait dengan surat edaran terbaru tersebut. Lewat surat edaran Menpan RB tersebut, para kepala daerah sebagai PPK diminta menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara. Mungkin para PPK akan bertanya yang dimaksud dengan tetap mengalokasikan anggaran itu. Apakah anggaran gaji honorar hingga November 2023 atau hingga akhir tahun anggaran 2023 atau alokasi anggaran 2024? Tentu ini juga adalah satu hal yang perlu ditanyakan dan jawabannya harus diketahui oleh para pimpinan PPK. Dari banyak kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan para PPK, masalah wacana pengalihan tenaga honorar menjadi P3K per time bakal menjadi salah satu topik bahasan paling seru. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nasib honorar dikaitkan dengan rekrutmen CPNS dan P3K. Demikian dengan surat edaran Menpan RB tertanggal 25 Juli 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.